Viva la Valor. Sanzio as announcer will open up to your journey begins. Gue lagi bareng Helena. Iya. Berdua ya kita ya. Iya, biasalah. Biasalah ya. Best friend forever. Best friend forever, gila. Deh bareng mamah-mamahnya Redinute nih. P3K-nya Redinute. PMI-nya PMR. PMR doang, PMI apaan? Ya Palang Merah Indonesia. Donor darah gue. Darah. Enggak, PMR tuh Palang Merah Redinute, Pak. Oh iya. Kalau PMI kan Indonesia kan. Bisa. Kalau PMR Redinute gitu. Kreatif ya lu ternyata. Parah, Pak. Gila, ini otak gue muter terus nih. Gitu kan. Karena sering ngopi juga sini. Langsung aja kopi dari VLV, Pak. Ini ada beberapa pilihan buat kalian. Nanti gue cantumin juga produknya di tiap episode. Boleh banget kalian cek-cek tuh. Nah, kita mau bahas apa? Oh iya, kita lagi ada promo Valentine gitu ya. Karena tanggal 14 Februari nanti juga bakal Valentine kan. Nah inilah ya display dari produk kita nih. Helena Maiska. Itu nama siapa? Yang itu bukan nama gue ya. Emang suka, biasa anak-anak sini suka bikin nama sendiri, gue heran. Kita mau bahas apa sih nih? Aduh. Lu sebelumnya udah tahu belum pembahasan kita? Udah, karena justru ini pembahasan yang paling gue tunggu-tunggu. Oke. Ya, that's why gue bikin episode ini. Dan gue pengen berdua sama lu karena ya sesuai sama request lu juga, Pak. Betul. Gitu. Gue gak ada request ya. Ya tapi gue pengen lebih intimate aja buat bahas ini sama lu. Karena topik ini tuh topik pembahasan kita di depan studio gitu ya. Sambil sebat. Nah kita bahas sekarang di podcast NPD, Hel. Betul. Gokil. Apa sih yang lu tahu soal NPD tuh? Ya NPD pokoknya dia narcissistic personality disorder. Dia tuh mental illness juga, disorder lah gitu. Dalam dunia medis psikis sih kayak fokusnya. Gue juga nggak tahu pasti ya kayak kenapa orang bisa NPD karena banyak banget faktornya kan. Entah dari lingkungan atau kayak emang dari sananya begitu atau emang egonya kebanyakan yang nggak ada yang tahu. Ada yang dari sananya ya? Mungkin bisa jadi. Ini enggak berarti secara apa nih dia dapat apa sih? NPD. Penyakit gitu ya. Jadi tuh gini, sebenarnya kalau dari sananya ya, kalau misalkan lu punya keluarga nih, terus salah satu keluarga lu itu punya penyakit mental. Itu tuh bisa nurun karena penyakit mental tuh juga genetik. Masuk ke DNA-nya gitu loh. Oke. Oh, itu yang dari sananya tuh kayak gitu. Berarti tetap dipengaruhi oleh gen dari si anak ini gitu ya. Bisa. Karena gue baru baca-baca dikit. Ada beberapa polisi bukan di Indonesia nih. Di mana ya? Di Wakanda lah, pokoknya di situ lah gitu kan. Nah, oknum-oknum ini lagi disidang karena mereka tuh ya NPD sih, disebutnya NPD karena itu langsung didiagnos sama psikolog dari kepolisiannya. Gitu. Nah, apa ya menurut gua ini sih hal-hal yang menurut gua harus dikontrol sama oknum-oknum yang seperti itu gitu loh. Karena jujur impactnya itu, Pak. Karena menurut gua orang NPD dan mempunyai jabatan tentunya. Wah, itu bahaya, Hel. Bahaya banget. Oke, operator udah aman ya? Oke, ada beberapa kendala teknis, guys. Oke, tapi emang sebahaya itu sih karena berarti NPD ini nggak bisa dikontrol. Kurang lebih seperti itu. Karena kan datangnya dari otak, balik lagi gini loh. Kalau misalkan nih nggak cuma NPD doang ya. Semua masalah mental deh. Kadang lu tuh butuh dorongan obat-obatan gitu atau terapi atau apapun. Dan sejauh yang gue tahu rata-rata orang yang punya NPD ini berdasarkan riset ya. Orang-orang NPD itu salah satu penyakit mental yang paling susah untuk dihilangkan gitu. Karena nggak ada obatnya. Karena gini loh, NPD nih dia kan kayak
mau dibanggakan, merasa superior. Itu tuh sangat berjalan bersamaan dengan ego. Kalau dia udah NPD terus pasti egonya juga tinggi dong. Ya itu susah gimana kontrolnya. Iya sih. Iya sih. Dan semua orang punya ego. Ya dan gak ada. Iya bener sih gak ada obatnya. Lu mau kasih obat apa juga Pak? Karena dia anxiety juga enggak kan? Enggak. Terus dia apa sih maksudnya penyakit-penyakit mental yang lain yang emang butuh obat banget tuh? Contohnya depresi, BPD. Ya itu kan masih bisa pakai obat. Skizo, kayak gitu-gitu kan obat. Oke. Aduh susah banget ya berarti ya. Susah. Lu berarti pernah dihadapkan dengan orang yang NPD Pak? Pernah. Oke. Tapi gue pengen nanya nih, lebih dalam lagi. Boleh. Kira-kira di tiap kita tuh ada psikologis NPD-nya gak sih Pak? Mungkin kalau misalkan dibilang NPD-nya itu gue gak bisa bilang semua orang NPD ya. Enggak sih menurut gue. Cuman yang pasti semua orang tuh punya egonya masing-masing. Karena semua orang pasti ingin punya tujuannya masing-masing. Jadi kayak mereka pengen selalu contoh kalau dalam akademis pengen nilai selalu bagus, GPA bagus. Kalau dalam pekerjaan pengen gaji paling tinggi. Ya banyak lah achievement yang kayak semua orang pengen capai. Dan itu tuh salah satu ego. Karena semua orang tuh menurut gue tetap harus punya ego. Karena dia yang mendorong kita untuk jalan ke depan. Tapi balik lagi lo harus kontrol. Oke. Dan dari lu sendiri nih, lu kan gak NPD ya? Gak ada. Lu gak NPD ya? Sejauh ini gue ngecek enggak. Oke, berarti gimana ketika lu dihadapkan dengan orang-orang yang NPD Pak? Intinya, ini buat semua orang ya. Lu kalau ketemu orang NPD atau kayak dia menunjukkan ciri-ciri NPD, jangan kasih makan egonya. Loh terus? Misalkan nih, misalkan gue ngobrol sama lu nih, lu ternyata NPD, lu tuh yang membanggakan diri lu terus. Ya gue ya udah biasa aja, diemin aja. Kalau misalkan gue bilang kayak ih lu keren banget, oh ternyata lu sepintar itu ya lo gini. Oh gak boleh? Justru gak boleh, karena dia malah makin seneng gitu dan akan memanipulasi lo. Tapi kalau gini gimana nih? Karena gue sempat dapat insight buat menghadapkan orang NPD di depan gue adalah gue diem Pak. Atau gue cabut. Iya emang harus didiemin. Oh berarti kita gak boleh kasih makan egonya, tapi lebih baik kita diem aja gitu ya? Iya. Just approve. Tapi kan kalau misalkan kita gak approve sama aja kayak gitu gak sih? Tapi ya beda juga sih. Karena kan kalau kayak gitu jatuhnya kayak kita bodo amat. Iya benar sih. Stoik aja udah. Iya stoik. Lu ngomong-ngomong soal stoik, emang stoik apaan Pak? Ini ya. Buat teman-teman, tolong banget kalau misalkan baca filosofi jangan cuman setengah dan only the surface level. Lu harus mendalami. Stoik itu kalau misalkan lu baca lebih, ini correct me if I'm wrong ya. Kalau lu baca lebih dalam, stoik itu tuh lebih ke cara lu mengontrol yang lu tidak bisa kontrol. Yang ada di luar lu gitu loh, eksternal. Lu tidak berusaha untuk mengontrol orang sesuatu yang di luar diri kita. Di luar diri lu. Itu stoik. Bukan berarti lu bisa heartless, emotionless. Karena banyak orang tuh yang mengambil stoik itu sebagai nonchalant. Benar. Karena ya jadinya egois sih. Jadi kayak lu gua aja. Nanti kalau misalkan gua pengen ngaturnya ini yang gue atur gitu loh. Iya benar. Lu nggak bisa ngatur gue karena lu nggak bisa ngontrol gue apapun. Benar. Jadinya ego. Nah itu, that's why lu baca filosofi itu beneran runtut Pak, beneran dalemin gitu loh. Jadi jangan ya lah potongan-potongan TikTok doang gitu loh. Terus juga, wah ini banyak banget sih Mac kasusnya. Apa tuh? Dari sekolah adalah Matrix. Jadi waktu itu salah satu bukan YouTuber sih, content creator, Timothy Ronald sempat ngomong sekolah itu Matrix segala macam. Nah itu diambil sama audiensnya setengah doang Mbak. Jadi nggak tahu why-nya. Dia cuma tahu what-nya. Paham gue. Gitu loh. Jadi ya kenapa sekolah jadi Matrix ya karena sistemnya.
Betul. Karena yang akhirnya lu menjalani sistem perkuliahan jadi kayak main-main gitu loh, jadi kayak cuma ya udahlah gue yang penting absen ke kampus gitu kan, setelah itu gue nongkrong. Jadi kayak gitu loh. Itu loh sebenarnya yang bikin sekolah jadi matriks tuh itu gitu loh. Jadi jangan setengah doang. Lu kalau misalkan SMP SMA terus kuliah lu jadi matriks, ya enggak lah. Enggak sih. Menurut gue sangat-sangat tidak. Enggak gitu loh. Jadi coba diruntutin gitu loh. Bener. Dalam hal apapun ya. Dalam hal apapun. Bisa setengah-setengah. Oke. Nah, NPD ini menurut gue jadi salah satu permasalahan besar sih. Yang maksudnya khususnya di umur-umuran kita ya, Mek ya. Betul. Karena kita dengan umur yang masih muda, ego yang masih tinggi, itu tuh sering terjadi di ya umuran kita sekarang gitu ya. Banyak banget. Nah, kalau dari lu sendiri gimana caranya lu ngontrol diri lu gitu ya, biar lu tuh nggak menjurus ke sifat-sifat NPD yang lu jelasin tadi? Ini ada berhubungan dengan tesis gue. Wow. Oke, gimana? Dan semua buku yang gue baca. Intinya cara paling ampuh ya buat kayak menjauhi. Wih. Tuh kalau lu minum kopinya VLV suaranya kayak gitu tuh. Suaranya kayak gitu, Pak. Suaranya ganteng banget. Lanjut ya, sambil lanjut. Lu tuh harus terbiasa untuk melakukan praktik solitude. Wow, apa tuh? Boleh banget dijelasin karena kita sempat diskusi juga ya soal itu ya. Bener-bener. Gimana? Jadi solitude ini tuh kayak lu dengan sengaja lu menyendiri, tapi bukan berarti lu lonely ya, beda gitu. Yeah. Dan dari riset, ini terbukti ya riset ya, karena gue ada citasi ada 30. Wow, oke. Jadi banyak nih sumbernya ya. Iya, jadi kayak aduh nggak bisa deh gue di oke. Di riset tuh dia menyatakan kalau misalkan lu membiasakan diri untuk solitude, lu akan bisa meraih potensial secara maksimal untuk kayak nge-achieve the best version of yourself. Oke. Tapi praktiknya itu jangan sampai lu dengan konotasi yang kayak lu kok gue sendiri ya gitu. Kan lu emang sengaja untuk melakukan aktivitas sendiri kan, cuma jangan diartikan kalau misalkan lu lakuin itu lu jadi lonely, jangan. Oke. Berarti emang, nah ini sempat gue bahas juga nih guys. Jadi di dalam tesisnya Helena di sempat wawancara gue soal solitude itu ya. Betul. Ya sepenting apa gitu loh solitude di hidup lo. Ya jujur penting Pak, karena gini loh. Lo tuh emang hidup sebagai manusia sosial. Betul. Gitu ya. Bukan individu, tapi lu butuh banget yang namanya fokus sama diri lu sendiri. Dalam artian gini. Oke, kita manusia sosial. Gitu ya. Tapi lu lihat deh. Kepentingannya tuh beda-beda, Pak. Jadi solitude itu sebenarnya mempertegas diri lu akan kepentingan-kepentingan yang lu bawa di kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Benar ya? Setuju gue. Yang kedua adalah evaluasi diri sendiri, Pak. Gue sempat mention di beberapa episode, lu tuh perlu yang namanya evaluasi diri secara individu. Lu berkaca gitu ya di dalam diri lu, kira-kira dari 6 hari proses nih selama seminggu, apa sih yang kurang gitu loh di dalam diri lu. Nah akhirnya apa? Performa, Pak. Kita nyatat performa. Oh performa ini kurang, oh berarti gue harus tingkatin A. Nah kalau misalkan hal-hal kayak gini kan lu gak bisa ngomongin ke orang kan. Gak bisa. Gak bisa lu ngomongin ke orang. Ya lu mau sharing soal diri lu ya bukan itunya gitu loh. Karena ya jadinya oversharing, terus juga balik orang juga tahu. Ego itu ntar. Ego, kelemahan dan lain-lain ya menurut gue gak sehat banget. Jadi sepenting itu Pak solitude. Dan itu menjauhkan diri dari NPD ini. Benar. Karena lu akan sering-sering refleksi. Oke. Ngelihat diri lu tuh sejauh apa sih, jeleknya di mana, bagusnya di mana. Kan kalau orang NPD kan dia tidak apa ya namanya, tidak bercermin gitu, tidak berkaca karena selalu benar. Oke. Gitu.
selain itu apa ya yang waktu itu kita bahas di tesis lu, kita diskusi apa ya? Gue lupa lagi. Kita diskusi banyak sih sama ini. Seberapa penting udah ya tadi. Seberapa penting. Terus kegunaannya tuh apa buat lu? Oke, itu juga udah kejawab sih. Udah sih itu doang. Udah itu doang ya? Itu doang ya? Iya karena banyak gitu loh yang gak sadar kalau lu tuh harus punya waktu buat diri lu sendiri. Benar. Gitu. Terus NPD ini sering dikaitkan dengan playing victim. Betul. Ya. Dan balik lagi sebenarnya, gimana sih cara kita menghadapi si playing victim ini nih? Kalau dari gue sendiri ya, dari apa yang gue baca dan mungkin beberapa pengalaman, sesimpel kayak bukannya lu nggak peduli sih, lu boleh tanggapi. Tapi jangan berarti lu tuh bisa ngasih makan ego mereka. Balik lagi, tanggapi sebatas kayak oke, gitu loh. Kayak oke, ya udah gitu. Gak usah malah kayak misalkan nih dia berargumen A, lu balas lagi dengan argumen B gitu loh. Itu tuh karena mereka nggak akan mau kalah. Terus saya begitu sampai ntar lu kemanipulasi atau nggak tau lah. Itu tuh playing victim tuh kayak gitu kan. Lu akan dimanipulasi, entah itu nanti bentuknya gaslight. Contoh gaslight tuh gimana ya? Kayak seolah-olah lu mengkasihani diri lu sendiri buat memanipulasi orang lain gitu. Betul, kayak gitu. Ya maksudnya tetap sama kan, solusinya adalah dengan tidak ngasih makan egonya dia, ya cukup approve apa yang dia omongin aja gitu. Betul. Ya. Even kita bener, ya nggak nutup kemungkinan kalau misalkan mereka bener. Ya mereka nggak bakal nerima gitu loh. Gokil. Itu tuh bahaya banget karena di dunia ini hal paling berbahaya itu tuh ego. Maksudnya ada loh mental illness yang egonya setinggi itu sampai kayak dari semua riset dan jurnal aja tuh nggak ada yang nyebutin kalau misalnya NPD itu bisa disembuhin segitunya loh. Dan itu kan ciri-cirinya mirip sama orang yang memiliki ego yang tinggi. Iya. Tapi gue juga sebenarnya tadi udah dapat jawabannya sih. Kenapa orang itu NPD itu kan dari dirinya sendiri gitu ya. Dari gen-gen mental di orang-orang di sekitarnya. Entah itu dari nyokap bokapnya atau dari orang-orang sebelumnya pun bisa kan ya? Bisa. Tapi gimana nih? Kenapa ini buat orang yang di luar gen tadi ya yang gue sebutin. Kenapa orang NPD di luar, anjing pertanyaannya gimana ya, goblok. Kayak gue paham deh. Menurut lu gini gak sih? Kenapa? Iya, sabar. Kenapa orang NPD gitu aja sih sebenarnya, tapi yang di luar karena NPD dia sendiri. Karena genetik maksudnya? Ya karena genetik. Ini di luar genetik ya? Menurut gue, ini gue kurang tahu ya. Karena kalau dalam ilmu sosiologi, udah luas banget ini. Sorry ya teman-teman. Dalam ilmu sosiologi, pilar paling penting dalam pembentukan karakter manusia itu tuh ada pada keluarga, lingkungan teman, dan lingkungan rumah. Bisa aja orang tersebut misalkan dia gedenya tiba-tiba NPD tuh, bisa aja pas kecil dia nggak pernah dikasih validasi. Maksudnya kayak misalkan dia dapat nilai 100 tapi nggak pernah dibilang kayak I'm proud of you, mama bangga deh, kayak gitu-gitu bisa aja. Jadi dia harus validasi pas gede gitu. Iya. Karena kalau misalkan udah masuk ke dalam hubungan sosial, kalau udah masuk hubungan sosial atau kayak mental health segala macam, itu balik lagi masuknya ke aspek primer pas dia pertumbuhan masa kecilnya tuh gimana? Pasti masuknya di situ. Oke. Tapi gini men, jadi kita lah di sekitar kita ada lah gitu loh orang-orang NPD. Entah itu lo ketemunya pas kapan gitu ya. Kita tuh pengen ngerangkul dia. Kita tuh pengen dia tuh sembuh gitu loh. Lalu ada gak sih cara lu sendiri buat nyembuhin itu? Gue gak pernah kepikiran sampai sana. Cuman menurut gue yang masih bisa kita lakukan ya
untuk sekedar dengerin dia, misalkan dia ngomong apa ya udah kita dengerin aja. Karena menurut gue bisa aja, karena kan orang NPD tuh selalu pengen dibilang dirinya tuh paling oke. Validasi dong namanya. Kalau dia ngomong apa ya udah dengerin aja, siapa tahu dia emang dulunya nggak pernah didengar atau apa, kan gak ada yang tahu. Tapi pasti nih ya, ketika lu denger orang NPD tuh, iya sih gue kayak gini, tapi kan, nah dari kata-kata tapi kan itu yang sebenarnya akan memanipulate kalau dia tuh selalu benar, Pak. Itu loh maksud gue yang sulit part gitu loh, itunya. yang akhirnya kita pengen, gue tetap pengen ngerangkul dia loh. Gue pengen lu tuh nggak selalu jadi prioritas, jadi apa, pengen diaku-akukan. Nah dari sisi pandang lu tuh gimana gitu loh buat dengerin hal yang kayak gitu? Ya males sih, cuman gimana ya, kalaupun kita mau tembak argumen dengan reverse psychology, dibalik lagi ntar sama dia. Jadi kayak sesimpel kayak, oh yaudah kalau lu nih contoh ya, iya sih gue gini-gini, tapi gue tuh gini-gini. Ya kalau gue nih ya dalam posisi itu, gue ngedenger orang ngomong itu, gue paling cuma kayak, oh yaudah kalau misalkan lu kayak gitu, it's okay. Tapi bagi gue sendiri dan beberapa orang, kita sih kurang suka. Itu aja. Iya sih harus ada kayak gitu sih. Ya walaupun sebenarnya agak susah ya bikin orang NPD sembuh tuh, agak susah ya. Karena balik lagi yang akan ngontrol tuh ya dirinya sendiri gitu loh. Betul. Bakal banyak banget kata-kata tapikan gitu ya di perkataannya mereka, di statementnya mereka, yang sebenarnya ya mau gimana lagi gitu loh balikin ya. Jadi juga kita agak gondok sendiri gitu loh akhirnya. Juga. Ya pokoknya cepet-cepet sembuh lah. Lu ada kata-kata gue buat orang NPD? Kata gue kalau lu cek Google sekarang atau Twitter kayak Pinterest, TikTok kan sekarang banyak tuh platform. Lu cari ciri-ciri NPD. Kalau misalkan minimal ada 5 dari diri lo yang ada di list tersebut, lu langsung cek deh, karena lu bisa sangat membahayakan pasangan lu, keluarga, atau kalau lu berkeluarga nanti di masa depan akan membahayakan anak lu juga. Karena bahaya. Karena lu akan orang sekitar lu tuh akan kayak empower gitu loh, dengan power yang lu punya gitu. Gitu deh. Iya bener sih kata Helena. First thing yang bikin lu bisa sembuh dari NPD atau lu ingin menyembuhkan NPD adalah dia sadar dulu, Pak, kalau dia NPD. Betul, pasti. Kalau dia nggak sadar ya bakal susah, bakal gitu-gitu aja. Iya benar. Gokil ya orang NPD itu. Nih buat teman-teman gue yang NPD, coba lu sadar dulu deh. Gitu ya. 2025 nih. Ya. Udah saatnya lu open minded sama orang. Betul. Gitu ya. Perubahan zaman nih udah banyak banget nih. Gitu kan. Jadi tolonglah coba lebih terbuka gitu loh pikirannya. Ya. Lu ada closing statement dari lu gak? Dari buat gua, topik kita hari ini. Gue tahu, apalagi di negara kita sangat kolektif banget, apa-apa bareng. Cuman bukan berarti lu bisa mengagung-agungkan diri lu sih. Karena lu bakal ada yang tetap lebih di atas dari lu. Jadi menurut gua kurangin ego, karena ego tuh gak bakal habis sampai lu mati pun gak akan habis, sumpah. Itu sih dari gua. Gokil, ego tuh ya. Jadi coba kontrol ego lu, coba balik ke diri lu sendiri. Solitude itu penting. Iya, coba cerminin diri lu seperti apa. Kira-kira lu mau gak berteman sama orang nih yang ada di kaca sekarang? Ya kalau gak mau ya cobalah dirubah. Gitu loh. Karena Pak, diri lu emang sepenting itu, Pak. That's why coba mulai berkaca, mulai bermanfaat bagi orang, mulai mengevaluasi diri. Gitu ya. Itu sih dari gue. Cukup, Helena? Cukup banget. Semoga yang nonton juga sadar ya. Oke, boleh banget guys, di support YouTube kita, YouTube channel kita boleh banget di support.
boleh banget langsung di subscribe aja karena gue banyak banget konten-konten yang menurut gue penting gitu ya. Di sini gue pengen ngebahas suatu hal yang beda di umuran kita. Gue pengen jadi game changer juga di umur gue sekarang. Lu boleh ikutin prosesnya seperti apa, lu juga boleh kritik prosesnya seperti apa, dan lu boleh tambahin prosesnya seperti apa. Sekian dari gue, VLV out. Bye-bye.